Hari ini media massa kita dibanjiri pemberitaan kisruh di Palestina. Meski di bulan suci Ramadan, bentrok terus terjadi di dekat Masjid Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Warga sipil Palestina melawan polisi Israel yang bersenjata gas air mata dan granat kejut. Puncaknya pada Senin 10 Mei 2021, tentara Israel melancarkan serangan udara yang menewaskan sedikitnya 20 orang. Tindakan keras militer Israel itu sebagai reaksi terhadap aksi Hamas dan kelompok pejuang Palestina. Sehari sebelumnya, Hamas melancarkan serangan roket yang dipicu aksi barbar polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Konflik terkini itu terjadi akibat protes atas ancaman penggusuran ke pemukiman warga Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem, dan upaya pengekangan kebebasan beragama umat Islam di Yerusalem. Polisi Israel memaksa menutup Masjidil Al-Aqsa tepat di bulan Ramadan. Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga umat Islam sekaligus dianggap suci oleh kaum Yahudi. Mereka menyebutnya sebagai Temple Mount dan menghormatinya sebagai tempat di mana kuil-kuil Alkitab berdiri. Pertanyaan yang selalu bertelingkah di kepala, apa sih akar konflik yang membuat Israel Palestina selalu berseteru? Kapan negeri-negeri Timur Tengah itu menjadi damai? Beberapa orang menyebut perebutan wilayah hunian sebagai akar konflik Israel Palestina. Zionis Israel telah menjajah dan merampas bumi Palestina, kota suci umat Islam sejak era kekhalifahan Umar bin Khattab 638 Masehi hingga masa kekhalifahan Utsmaniyah. Israel mencaplok wilayah Palestina pada 1948 setelah kekhalifahan Utsmaniyah runtuh pada 1924. Usai Perang Arab-Israel 1947-1949, Inggris mendapat mandat atas Palestina dan menjadi sponsor utama migrasi diaspora Yahudi menuju tanah yang dijanjikan. Benarkah Palestina adalah tanah yang dijanjikan bagi bangsa Yahudi? Menurut Imam Abror Juraid dalam Monyet Israel di Indonesia yang terbit di laman beritajatim.com, semua itu bermula dari kisah kutukan Tuhan kepada umat Yahudi. Bangsa Yahudi mempercayai hari suci Sabtu sebagai hari Sabat. Pada hari itu, Tuhan mewajibkan kaum Yahudi beribadah dan mengesampingkan urusan duniawi. Namun, godaan nafsu duniawi membuat mereka lalai, karena justru pada hari Sabtu ikan-ikan melimpah ruah. Dengan rakus mereka berbondong-bondong menuju laut dan melupakan kewajiban beribadah. Mengetahui sikap lacur umat Yahudi itu, Tuhan murka dan mengutuk mereka menjadi monyet. Masih menjadi misteri di manakah tempat kaum yang dikutuk menjadi monyet itu berada. Yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka dikutuk menjadi monyet? Padahal monyet tidak hidup di daerah Timur Tengah yang gersang dan bergurun pasir. Primata ini lazim ditemukan di hutan-hutan dengan curah hujan tinggi seperti di daerah tropis. Beberapa ahli menduga daerah itu berada di pantai Aqobah di pesisir Laut Merah. Ada pula yang menyebut pantai Elat di dekat Palestina. Klaim mengenai tanah yang dijanjikan itulah muasal perseteruan Israel atas Palestina. Bangsa Yahudi yang selama ribuan tahun terpencar-pencar di seluruh dunia akhirnya menemukan bumi Palestina sebagai tanah yang dijanjikan. Mereka menganggap kaumnya telah tinggal di bumi Palestina sejak ribuan tahun lampau. Ketika kawasan Palestina pada masa lalu dikenal sebagai Kanaan, Yudea, dan Tanah Suci. Merujuk Wikipedia.com, istilah Palestina sendiri berasal dari kata Filistin, yaitu suatu bangsa yang menduduki pantai selatan Kanaan. Daerah mereka belakangan dinamakan Filistea. Nama ini pertama kali dipakai Herodotus untuk menamai daerah di sebelah selatan Syria dengan ejaan Palestina. Kemudian istilah itu dipakai oleh bangsa Romawi juga. Ketika bangsa Israel datang dari Mesopotamia dan bangsa Filistin dari Laut Tengah, bangsa Kanaan akhirnya punah. Dengan berbagai perang, bangsa Filistin itu akhirnya dikalahkan dan diusir ke utara oleh bangsa Israel. Tindakan brutal militer Israel yang mengusir paksa warga sipil Palestina dari bumi kelahirannya, konflik berkepanjangan dan pelanggaran HAM yang terus terulang, tak urung memunculkan beragam sentimen, tak terkecuali sentimen agama. Islam seolah diposisikan berhadapan-hadapan dengan Yahudi sebagai rival.
Namun yang perlu digarisbawahi adalah batasan yang tegas antara Yahudi sebagai agama, Israel sebagai bangsa, dan negara Israel sebagai proyek Zionisme. Menurut Rav Menachem Ali MA, pada kajian sejarah Islam bertema menelusuri jejak agama-agama Ibrahim, orang-orang Yahudi Ortodoks sangat tidak suka dengan Zionis Israel. Orang Yahudi yang hidup di negara Israel adalah migran yang memiliki luka di Eropa dan pindah ke Israel. Sedangkan Yahudi yang tidak dari Eropa, mereka justru tidak mendapat tempat di Israel sendiri. Bagaimana Yahudi Ortodoks akan menyukai negara Israel jika di sana homoseksual legal, khamar legal? Bukankah itu bertentangan dengan ajaran Yahudi sendiri? Tegas filolog sekaligus pengajar di Fakultas Humaniora Unair itu. Konflik Palestina-Israel yang terus memanas tak urung membuat dunia gerah. Presiden Indonesia Joko Widodo mengutuk tindakan pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa. Indonesia juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan tegas kepada Israel. Paus Fransiskus juga menyerukan perdamaian di kedua belah pihak, agar keduanya mengakhiri kerusuhan di Yerusalem. Paus mengatakan, kekerasan akan melahirkan kekerasan, hentikan bentrokan. Namun, berbagai pesan damai dari seluruh dunia tak membuat konflik di Yerusalem mereda. Tentara Israel terus beraksi dengan melakukan pelanggaran peribadatan di Masjid Al-Aqsa bagi umat muslim, serta melakukan serangan udara di pos-pos militer Hamas di Gaza. Konflik dan kontroversi Israel-Palestina memang tak akan pernah ada habisnya. Melalui bukunya berjudul Jerusalem, Satu Kota Tiga Iman, Karen Armstrong menyebut tiga agama langit, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam, sama-sama mempunyai akar sejarah yang kuat di Yerusalem. Dalam buku ini, Karen Armstrong berusaha melacak sejarah bagaimana ketiga agama besar ini melandasi klaim atas Yerusalem sebagai kota suci mereka. Bagaimana pula ketika konsep yang berbeda secara radikal itu telah membentuk berbagai perseteruan, konflik dan trauma di kota suci itu selama ribuan tahun. Karena itu, menurut Armstrong, klaim bersepihak salah satu agama tidak akan menyelesaikan masalah secara mendasar. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai perdamaian antara Palestina dan Israel. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.